Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renung, kami dapat aplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu imanmu yang menyelamatkan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya menuju ke suatu tempat. Akan tetapi Tuhan Yesus kemudian diikuti 2 orang buta yang berseru kepadanya, "Kasihilah kami, hai anak Daud." Begitu Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, 2 orang buta itu pun masuk ke dalam rumah dan langsung datang kepadanya. Karenanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" 2 orang buta itu pun menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Karenanya Tuhan Yesus Kristus lalu menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan mereka pun sembuh dengan serta-merta. Mereka berdua dapat melihat indahnya dunia yang diciptakannya. Firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan 34 mencatat dan mengungkapkan perkara-perkara sebagai berikut. Pertama, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Pada perikop sebelumnya, Alkitab mengisahkan bahwa Tuhan Yesus membangkitkan anak yang sudah meninggal, yaitu anak seorang kepala rumah ibadah. Berita itu, yaitu bangkitnya anak yang sudah mati itu, oleh kuasanya kemudian tersiar ke seluruh daerah. Karenanya ketika Tuhan Yesus sedang meneruskan perjalanannya dari sana, maka terdapat 2 orang buta mengikutinya. Mereka berdua berseru-seru dan memohon kepadanya, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka 2 orang buta itu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Sekaitan dengan itu, firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Matius 9 ayat 27,
Tuhan berfirman, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yang kedua, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Injil Matius 9 ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yang ketiga, jadilah kepadamu menurut imanmu. Mendengar jawaban spontan dari dua orang buta itu, Tuhan Yesus tergerak hatinya. Kemudian ia menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Seketika itu juga, maka meleklah mata mereka. Mata mereka dapat melihat segala sesuatu yang berada di sekitar mereka. Ia kemudian dapat melihat indahnya dunia yang berwarna-warni. Kemudian daripada itu, Tuhan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka agar supaya mereka tidak menceritakan peristiwa itu, sehingga jangan ada orang pun mengetahui hal itu. Yang keempat, ketika kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Injil Matius pasal 9 ayat 31 sampai dengan 32. Tuhan berfirman, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu kerasukan setan. Sungguh Tuhan Yesus melarang mereka menceritakan kesembuhan mereka kepada orang banyak. Kendati demikian, mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Karenanya berita kesembuhan mereka benar-benar menjadi berita yang sangat menarik perhatian orang banyak pada waktu itu. Oleh sebab itu, ketika dua orang buta itu keluar dari dalam rumah, kemudian datanglah orang-orang membawa orang bisu yang kerasukan setan kepada Tuhan Yesus. Mereka berharap agar dia berkenan untuk menyembuhkannya. Yang kelima, setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Injil Matius 9 ayat 33 dan 34 mengatakan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan tersebut, kita mendapati bahwa setelah setan itu diusir, maka orang bisu itu pun lalu dapat berkata-kata. Sudah tentu peristiwa itu sungguh menakjubkan dan mengherankan banyak orang. Orang banyak itu terheran-heran dan berkata-kata bahwa peristiwa yang demikian belum pernah dilihat orang-orang di Israel. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan orang Farisi. Mereka iri hati dan berkata bahwa dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Mereka tidak suka terhadap perbuatan Tuhan Yesus dalam menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit penyakit dan orang-orang yang dirasuki setan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang percaya dengan iman yang teguh dan kokoh bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa memelekkan orang buta
dan memelekkan mata hati kita, karena tanda-tanda dan mujizat-Nya sungguh sangat berkuasa, dahsyat, dan ajaib. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama ini. Dan kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan dan mujizat-Nya masih ada sampai saat ini. Serahkanlah seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya dengan iman kita yang teguh dan kokoh, bahwa dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah, Tuhan selalu ada di tengah kita dan akan membawa kita keluar dari setiap persoalan itu. Ingatlah baik-baik bahwa imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Firman Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami semakin hari semakin melekat, semakin bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melakukan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Pimpin dan bimbinglah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.